Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit dan isinya, yang telah menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau tanpa terkecuali. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tanpa kita sadari saat sekarang ini kita sudah berada pada tanggal 3 Sya'ban, menunjukkan akan dekatnya Ramadan dengan kita. Sekitar 28 atau 27 hari lagi, kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat usia, nikmat umur, maka kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan pada tahun ini. Kalau ana tidak salah tadi kita berada pada 2 Sya'ban. Berarti kalau sekarang karena pergantian hari pada bulan Hijriyah, pada kalender Hijriyah, setelah masuknya waktu sholat maghrib, berarti sekarang kita sudah berada pada tanggal 3 Sya'ban. Berarti tinggal hitungan hari Ramadan akan kita temui. Itu pun kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan umur. Maka di antara hal-hal yang harus kita lakukan terutama pada bulan Sya'ban ini, hendaklah kita senantiasa banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan bulan Ramadan. Karena inilah yang dicontohkan oleh para ulama salaf. Mu'alla bin Al-Fadl rahimahullah, beliau adalah seorang tabi'in. Dia berkata, kanu yada'una Allah sittata ashhurin an yuballighahum Ramadan wa yada'una Allah sittata ashhur an yataqabbala minhum. Dahulu para sahabat atau para tabi'in, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selama 6 bulan agar mereka berjumpa dengan bulan Ramadan. Subhanallah. Jadi selama 6 bulan sebelum masuk bulan Ramadan, para sahabat demikian juga para tabi'in, mereka sudah meminta kepada Allah agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Wa yada'una Allah sittata ashhur an yataqabbala minhum. Kemudian mereka juga berdoa kepada Allah selama 6 bulan agar amal ibadah yang mereka lakukan di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka menjadi pertanyaan bagi kita, sekarang kita sudah berada pada tanggal 3 Sya'ban. Sudah berapa kali kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan bulan Ramadan? Ini menjadi pertanyaan bagi kita, ikhwan. Para ulama salaf, para sahabat, para tabi'in, 6 bulan sebelum masuk bulan Ramadan, mereka sudah meminta kepada Allah agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Kita ini udah dekat nih, masih santai-santai aja kita. Kita belum meminta kepada Allah agar Allah pertemukan kita dengan bulan suci Ramadan. Dan ini menunjukkan apa, ikhwan? Menunjukkan apa nih? Para sahabat kenapa jauh-jauh hari mereka berdoa kepada Allah agar dipertemukan dengan bulan Ramadan? Karena mereka menganggap bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa di hati mereka. Adalah bulan yang ditunggu-tunggu.
Makanya mereka banyak-banyak meminta, bahkan selama 6 bulan sebelum masuk bulan Ramadan sudah meminta kepada Allah agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Tapi belum terlambat. Mulai nanti banyak-banyak berdoa kepada Allah agar kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Dan di antara doa yang diajarkan oleh para sahabat, dan doa ini bukan datang dari Rasulullah, namun doa yang diamalkan oleh sebagian para sahabat, demikian juga para tabi'in. Di antara doanya adalah Allahumma sallimni ila Ramadan. Ini di antara doa yang disunnahkan kita baca. Ya Allah, antarkanlah aku kepada bulan Ramadan. Wa sallimli Ramadan, dan antarkanlah Ramadan kepadaku. Wa tasallamhu minni mutaqabbala, dan terimalah amalanku di bulan Ramadan. Jadi antum hafal doa ini. Ini diantara doa yang diamalkan oleh sebagian sahabat. Apa tadi doanya kita ulang ikhwan? Allahumma sallimni ila Ramadan. Kalau bahasa Arabnya tak hafal, bahasa Indonesia tak jadilah. Ya Allah, antarkanlah aku kepada bulan Ramadan. Wa sallim li Ramadan, dan antarkanlah Ramadan untukku. Wa tasallamhu minni mutaqabbala, dan terimalah amalanku di bulan Ramadan. Banyak-banyak kita berdoa ikhwan, agar Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan bulan Ramadan, dan Allah mudahkan kita beramal pada bulan tersebut. Nanti antum cari aja ya, di internet ada itu doanya, nanti diamalkan. Maka sekarang kita berada di bulan Sya'ban, dan dalam agama kita bulan Sya'ban adalah bulan yang sangat utama. Bukan bulan sembarangan, bulan Sya'ban nih. Bulan yang mempunyai keutamaan yang sangat besar di sisi Allah dan Rasulullah. Jangan antum tertipu dengan bulan ini. Maka di antara dalil yang menjelaskan kepada kita tentang keutamaan bulan Sya'ban ini adalah tentang sebuah hadis yang datang dari Usama bin Zaid. Dia berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, lam araka yasum syahran minasy-syuhur ma tasumu min asy-Sya'ban." Wahai Rasulullah, aku tidak melihat engkau melakukan puasa 1 bulan dibanding dengan bulan-bulan yang lainnya sebagaimana engkau berpuasa di bulan Sya'ban. Maknanya adalah Usama bin Zaid mengatakan, aku tidak melihat engkau banyak melakukan puasa kecuali di bulan Sya'ban. Subhanallah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apa penyebabnya? Dzalika syahrun yakfulun nasu anhu. Karena bulan Sya'ban ini, kata Rasul, ada bulan yang banyak manusia lalai di dalamnya. Baina Rajab wa Ramadan. Dan dia berada di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Ini kata Rasulullah ikhwan. Banyak manusia yang lalai dengan bulan Sya'ban ini karena dia terjepit antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Bulan Rajab itu di antara bulan haram, bulan yang sangat istimewa. Adapun bulan Ramadan jelas itu adalah bulan yang paling utama. Maka orang lalai pada bulan Sya'ban ini. Kemudian Rasulullah katakan, nanti kita jelaskan makna hadis ini. Wa dzalika syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Dan pada bulan Sya'ban ini amalan-amalan kita akan diangkat kepada Allah. Fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim. Dan aku sangat suka ketika amalanku diangkat sedangkan aku dalam keadaan berpuasa. Subhanallah. Jadi bulan Sya'ban ini bukan bulan yang sembarangan ikhwan. Bulan Sya'ban adalah bulan yang sangat istimewa dalam agama kita. Oke, tadi Usama bin Zaid katakan, wahai Rasul, kenapa anda banyak melakukan puasa di bulan Sya'ban? Dan itu tidak anda lakukan di selain bulan Sya'ban. Dia katakan karena bulan ini adalah bulan yang banyak manusia lalai di dalamnya. Maka kata para ulama, ketika seseorang melakukan ketaatan yang mana manusia lalai pada saat itu, pahalanya lebih besar. Bisa dipahami ya? Memang benar, orang lalai bulan Sya'ban nih. Sebagian orang mungkin berpikir, apa ini usaha bulan Ramadan nih? Persiapan bulan Ramadan. Lupa melakukan amalan di bulan Sya'ban. Bahkan ini adalah pemanasan sebelum masuk bulan Ramadan. Sibuk manusia. Banyak manusia yang lalai dengan bulan Sya'ban ini. Karena setelah melewati bulan Rajab, itu diantara bulan haram, bulan yang utama dalam agama Islam.
Kemudian setelah bulan Sya'ban bulan Ramadan. Kata Rasul, banyak manusia yang lalai pada bulan ini. Maka kata para ulama, karena Rasulullah mengatakan dalam hadis ini pada bulan Sya'ban ini banyak manusia yang lalai, maka ketika manusia lalai antum sibuk ibadah, maka pahalanya besar. Subhanallah. Maka di bulan Sya'ban ini secara hukum setiap hari kita diperintahkan banyak-banyak ibadah ya. Bukan hanya bulan Sya'ban. Tetapi di bulan Sya'ban kita lebih ditekankan lagi untuk lebih banyak melakukan ibadah kepada Allah. Salat malam, sedekah, apa lagi? Baca Al-Quran dan ibadah-ibadah yang lainnya. Bahkan seorang ulama mengatakan yang bernama Salama bin Kuhail, dia katakan, kana yuqal syahru Sya'ban syahrul qurra. Dahulu orang-orang menamakan bulan Sya'ban itu sebagai bulannya pembaca Al-Quran. Subhanallah. Jadi para ulama di zaman dahulu kalau masuk bulan Sya'ban, mereka lebih giat baca Al-Quran. Bahkan Amr bin Qais rahimahullah, beliau seorang ulama. Kalau beliau sudah masuk pada bulan Sya'ban, beliau tutup toko-toko beliau, fokus untuk membaca Al-Quran. Tapi antum jangan pula antum amalkan sebagaimana yang diamalkan oleh Amr bin Qais kalau belum kuat kuda-kudanya. Mungkin dia lakukan seperti ini karena sudah ada modal dia kan. Kita kalau tak bekerja satu hari kacau. Namun yang bisa kita ambil dari riwayat ini, ikhwan, bagaimana semangatnya para ulama salaf di bulan Sya'ban, fokus untuk baca Al-Quran. Sampai-sampai Amr bin Qais kalau sudah masuk bulan Sya'ban, ya udah tokonya ditutup, fokus dengan Al-Quran. Karena ibarat kata bulan ini adalah pemanasan sebelum kita masuk partai final bulan Ramadan. Dari saat sekarang dibiasakan banyak-banyak baca Al-Quran, banyak-banyak qiyamul lail, sedekah dan lain sebagainya. Pas masuk bulan Ramadan udah terbiasa. Ya kan? Sebelum bulan Ramadan tak pernah qiyamul lail. Pas qiyamul lail 11 rakaat, apalagi di sebagian masjid satu malam satu juz. Berat rasanya. Kenapa? Tak ada pemanasan sebelumnya. Tidak ada pemanasan sebelumnya, ikhwan. Oke, kalau udah sholat tarawihnya 11 rakaat berat rasanya. Kadang-kadang imamnya cuma baca ayat-ayat pendek aja dari Ad-Duha sampai An-Nas, tapi berat rasanya. Kenapa? Karena tidak melakukan pemanasan sebelumnya, ikhwan. Demikian juga orang-orang yang belum melakukan pemanasan membaca Al-Quran pas masuk bulan Ramadan sulit. Kalau belum dia mulai dari saat sekarang banyak-banyak baca Quran. Maka sebagian para ulama mengatakan bulan Rajab adalah bulan untuk menanam benih. Sedangkan bulan Sya'ban bulan untuk menyirami tanaman. Dan bulan Ramadan adalah bulan untuk memanen pahala-pahala. Kenapa? Karena sejak awal sudah melakukan persiapan-persiapan. Maka pertanyaan bagi kita, apa yang sudah kita persiapkan? Sebentar lagi Ramadan akan datang kepada kita. Apakah sudah ada persiapan dari qiyamul lail, sedekah, kita membiasakan baca Quran, atau masih biasa-biasa, santai-santai aja, udah di bulan Sya'ban santai-santai aja? Dan memang sabda Rasul benar. Banyak manusia yang lalai pada bulan Sya'ban ini. Semua orang fokus tertuju pada bulan Ramadan. Lalai melakukan persiapan di bulan Sya'ban. Dan segala sesuatu harus ada persiapannya, harus ada pemanasannya. Kalau tak ada pemanasan, gimana mau kuat? Gimana mau terbiasa? Maka bulan Sya'ban ini harus kita lebih meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ikhwan, agar pas masuk bulan Ramadan kita sudah terbiasa. Antum mau enggak termasuk ke dalam ancaman, ke dalam makna hadis ini? Banyak manusia yang lalai di dalamnya. Jangan kita termasuk orang-orang yang lalai. Jadi bulan Sya'ban ini bulan yang istimewa dalam agama kita, ikhwan. Kalau bisa mulai saat sekarang ini kita lebih dekatkan diri kita kepada Allah, lebih meningkatkan ibadah, baca Quran, qiyamul lail, bersedekah dan amalan-amalan yang lainnya. Jangan gitu-gitu aja ya kan.
dari bulan kemarin sampai sekarang udah 3 Sya'ban gitu aja, nggak ada perubahan, nggak ada peningkatan amal soleh. Kalau tak ada peningkatan berarti kita termasuk ke dalam hadis ini. Banyak manusia yang lalai di dalamnya. Kita tidak ingin menjadi orang-orang yang lalai. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Wa dzalika syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin." Jadi yang pertama di antara keutamaan bulan Sya'ban apa ikhwan? Pada bulan ini banyak manusia yang lalai. Ketika orang-orang lalai antum sibuk ibadah, pahalanya besar. Yang pertama. Kemudian yang kedua, wadzalika syahrun turfa'u fihi al-amal ila rabbil alamin. Subhanallah. Dan itu adalah bulan yang mana amal soleh kita diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala, bulan Sya'ban. Kebaikan yang kita lakukan, keburukan yang kita lakukan, ketaatan yang kita lakukan, kemaksiatan yang kita lakukan, di-store kepada Allah pada bulan Sya'ban. Dan sebagaimana yang kita ketahui, amalan kita di-storekan itu 3 kali kan? Yang pertama pada setiap harinya, yang kedua pada setiap pekan, yang ketiga pada setiap tahun. Kalau setiap tahunnya pada bulan Sya'ban. Kalau setiap harinya pada waktu sholat subuh dan sholat asar, itu setiap hari amalan kita diangkat pada sholat subuh dan sholat asar. Makanya Rasulullah katakan, ya ta'aqabuna fikum malaikatun bil lail wa malaikatun bin nahar. Malaikat malam dan siang silih berganti mengawasi kalian. Thumma ya'rujul ladzina batu fikum. Kemudian malaikat yang bermalam mengawasi amalan kalian, mereka melaporkan amalan kalian. Fayas'aluhum rabbuhum, maka Rabb mereka pun bertanya kepada mereka, wa huwa a'lam bihim, dan Allah lebih mengetahui dari mana mereka datang. Maka Allah katakan, kaifa taraktum ibadi, bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku di dunia? Ini pertanyaan Allah kepada malaikat, dan Allah tahu. Maka para malaikat mengatakan, taraknahum wa hum yusallun, kami tinggalkan mereka sedangkan mereka melakukan salat asar. Wa atainahum wa hum yusallun, kemudian ketika kami datang, kami juga mendapatkan mereka salat, yaitu salat subuh. Subhanallah. Setiap hari amalan kita diangkat pada salat subuh dan salat asar. Hati-hati dengan 2 waktu ini. Jangan lalai. Jadi pas masuk salat asar diangkat amalan kita. Malaikat yang menjaga kita di waktu siang melapor ke atas. Maka mereka mengatakan, kami tinggalkan mereka dalam keadaan salat, kemudian pas kami datang dalam keadaan salat juga. Bagaimana kalau seandainya pas diangkat amalan kita tak sholat subuh atau tak sholat asar kita? Gimana itu kira-kira? Ini amalan kita diangkat pada setiap harinya. Makanya para ulama mengatakan sholat yang paling utama itu sholat asar. Ada yang mengatakan sholat subuh. Namun pendapat yang paling kuat, sholat yang paling utama adalah sholat asar. Kenapa Allah katakan hafidhu ala sholawat was sholawatil wusta wa qumu lillahi qanitin? Ini dalilnya. Jagalah oleh kalian sholat-sholat, maknanya sholat 5 waktu. Allah perintahkan kita mengerjakan sholat 5 waktu secara umum. Kemudian Allah mengkhususkannya, was-sholatil wusta. Dan sholat wusta, kata para ulama, sholat wusta, dan Rasulullah juga menafsirkan ayat ini yang dimaksud dengan sholat wusta adalah sholat asar. Jadi sholat 5 waktu itu semua utama, wajib kita kerjakan. Tapi yang paling utama di antara 5 waktu sholat ini sholat asar. Kemudian sholat subuh. Subhanallah. Ini amalan kita diangkat pada setiap harinya. Kemudian amalan kita diangkat pada setiap pekannya. Pada hari apa ikhwan? Senin dan Kamis. Amalan kita diangkat pada setiap pekannya, pada setiap hari Senin atau Kamis, bukan Jumat. Dalilnya apa? Rasulullah katakan, tu'radu al-amal yaumal itsnain wal khamis. Amalan itu dilaporkan pada setiap hari Senin dan hari Kamis. Fa uhibbu an yu'rada amali wa ana shaim, dan aku senang ketika amalanku diangkat sedangkan aku dalam keadaan berpuasa. Maka ini diantara hikmahnya kenapa ada puasa Senin Kamis dan puasa Senin dan Kamis, karena pada waktu itu amalan kita diangkat. Meskipun memang ada sebagian orang mengatakan karena hari Senin itu hari lahir Nabi Muhammad SAW, ini kurang tepat.
Banyak di antara alasan yang lainnya. Namun yang lebih tepat, kenapa disunahkan puasa Senin Kamis? Karena pada waktu itu amalan kita diangkat kepada Allah. Maka Rasul katakan, kita lihat di akhir hadis ini, aku senang ketika amalanku diangkat sedangkan aku dalam keadaan berpuasa. Subhanallah. Ini amalan kita diangkat pada setiap pekannya. Kemudian amalan kita diangkat pada setiap tahunnya pada bulan sekarang nih ikhwan. Pada bulan Sya'ban yang kita sekarang berada di dalamnya. Jangan sempat ketika malaikat menyetorkan amalan kita sedangkan lebih banyak isinya adalah kemaksiatan. Jangan. Kalau bisa ketika amalan kita diangkat isinya ketaatan semua. Tapi tak mungkin ketaatan semua ya. Pasti sekali-sekali melakukan kemaksiatan juga. Maka kata Rasulullah, ini adalah bulan di mana amalan kita diangkat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal kebaikan, keburukan, ketaatan, kemaksiatan yang kita lakukan akan diangkat pada bulan ini. Namun ada orang-orang yang tak diangkat amalannya. Nah, ini masalahnya nih. Ada orang-orang yang tak diangkat amalannya. Meskipun tadi kita katakan setiap hari diangkat amalan kita pada waktu subuh, pada waktu asar, setiap pekan pada hari Kamis, pada hari Senin, setiap tahunnya pada bulan ini, bulan Sya'ban. Tapi ada juga orang-orang yang tak diangkat Allah amalannya. Siapa mereka? Hah? Dua orang yang berantem belum damai, belum saling memaafkan. Seseorang yang punya permusuhan dengan orang yang tak diangkat amalannya. Apa dalilnya? Siapa yang bisa menyebutkan dalilnya? Kita belajar harus ada dalilnya. Gak boleh kita misalnya tak diangkat amalannya kemudian tak ada dalilnya, gak boleh. Harus ada dalilnya. Kalau kita katakan sunnah, oh ini dalilnya. Kalau kita katakan wajib, ini dalilnya. Haram, ini dalilnya. Halal, ini dalilnya. Itu belajar namanya. Kalau belajar ketawa-ketawa nggak ada dalil, nggak belajar namanya. Itu ketawa namanya. Namanya belajar ada dalil, baru namanya belajar. Qala Allah, qala Rasul, itu belajar. Itulah ilmu. Jadi kalau ada ceramah nggak ada qala Allah, qala Rasul, itu bukan belajar namanya. Itu ketawa ngelawa aja. Yang namanya belajar adalah qala Allah, qala Rasul. Itulah ilmu. Dikatakan sesuatu itu ilmu ketika bersumber dari Al-Quran, bersumber dari hadis, itulah ilmu agama. Kalau bersumber dari perkataan si fulan, itu bukan ilmu. Ilmu itu apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, itulah ilmu agama. Maka tadi kita katakan ada orang-orang yang tak diangkat amalannya, meskipun bulan Sya'ban diangkat amalan, tapi orang-orang tak diangkat amalannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, tuftahu abawabul jannah yaumal itsnain wa yaumal khamis. Pintu-pintu surga itu akan dibuka pada setiap hari Senin dan setiap hari Kamis. Fayughfaru likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'a. Subhanallah. Maka setiap hamba mukmin yang tidak melakukan kesyirikan kepada Allah akan diampuni. Setiap hari Senin dan hari Kamis. Seseorang yang beriman yang tidak melakukan kesyirikan kepada Allah setiap hari Senin dan hari Kamis mendapatkan ampunan dari Allah. Tapi ada pengecualian. Illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna. Kecuali seorang laki-laki antara dia dengan saudaranya ada permusuhan, belum berbaikan, belum saling memaafkan. Fayuqal anziru hadaini hatta yastaliha. Maka dikatakan kepada yang dua orang ini, tangguhkanlah untuk mereka sampai mereka berdamai. Tangguhkanlah untuk mereka berdua sampai mereka berdamai. Mana yang amal jangan diangkat dulu. Tangguhkanlah untuk mereka berdua sampai mereka berdamai. Ini berarti ini bahayanya. Orang yang bermusuhan belum saling memaafkan, yang pertama tak mendapatkan ampunan. Kemudian yang kedua apa? Amalannya tak diangkat. Hati-hati. Kalau ada masalah udah maafkan langsung. Cekcok dengan abang, dengan apa lagi? Dengan adik, dengan saudara, dengan tetangga, udah jangan dipendam, maafkan.
selesaikan. Ini bulan Sya'ban, amalan kita diangkat kepada Allah. Gitu ya. Ini nggak boleh. Maka kecuali illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna, kecuali seorang yang punya permusuhan antara dirinya dengan saudaranya, maka dikatakan untuk yang dua ini tangguhkan dulu sampai mereka berbaikan. Subhanallah. Kadang-kadang ada orang musuhannya bertahun-tahun nggak saling memaafkan, ketemu nggak saling teguran, yang satu hadap sana, yang satu hadap sana. Kadang-kadang antara seorang adik dengan abangnya atau abang dengan adiknya. Kadang-kadang gara-gara harta warisan tak teguran orang tuh. Kalau di kampung-kampung masih sering itu kan, gara-gara pembagian harta warisan berantem satu keluarga. Enggak cakap-cakapan. Dan kata Rasul, ketika terjadi permusuhan, ketika dua orang berantem, orang yang paling utama di antara mereka adalah yang pertama kali mengucapkan salam. Ini nggak ada gunanya sama-sama keras. Yang paling utama kata Rasulnya, yang pertama kali mengucapkan salam, yang pertama kali memaafkan. Itu yang paling utama. Jadi nggak usah ada egois-egois kita. Anak kan lebih tua dari dia. Anak kan lebih kaya dari dia. Anak kan benar. Jangan. Kata Rasul, yang paling baik ketika dua orang berantem, yang paling baik yang pertama kali mengucapkan salam, yang pertama kali memaafkan. Maka ini keutamaan yang ketiga, ikhwan. Bulan ini adalah bulan diangkatnya amalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah, fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim. Dan aku sangat senang ketika amalanku diangkat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sedangkan aku dalam keadaan berpuasa. Maka para ulama di antara sunnah pada bulan Sya'ban ini boleh seseorang banyak-banyak berpuasa. Enggak boleh berpuasanya sekedar malam nisfu Sya'ban aja. Puasanya satu hari itu aja. Ini bukan sesuai sunnah. Yang ada dalilnya di bulan Sya'ban kita diperintahkan banyak-banyak berpuasa, tak dikhususkan dengan hari tertentu. Makanya dalam riwayat yang lain, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, berarti enggak diragukan lagi hadis ini kan? Kalau sudah datang dari Imam Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih berarti hadisnya. Berarti disepakati oleh seluruh ulama hadis. Hadis ini datang dari Aisyah. Karena qalat Aisyah radhiyallahu anha, berkata Aisyah radhiyallahu anha, dan beliau adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia katakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasum hatta naqul la yuftir." Rasulullah itu kalau di bulan Sya'ban dia berpuasa seolah-olah dia tidak berbuka. Maknanya banyak puasanya di bulan Sya'ban. Wa yuftiru hatta naqul la yasum. Namun terkadang dia juga berbuka seolah-olah dia tidak berpuasa. Kemudian dia katakan, fama ra'aituhu istakmala siyama syahrin illa Ramadan. Dan aku tidak pernah melihat Rasulullah menyempurnakan puasa satu bulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Wa ma ra'aituhu aktsar siyaman minhu fi Sya'ban. Dan aku tidak melihat beliau banyak melakukan puasa sunnah kecuali pada bulan Sya'ban. Bisa dipahami ya? Maka ini dalil pada bulan Sya'ban disunnahkan kita banyak-banyak berpuasa. Bahkan Rasulullah kebanyakan hari di bulan Sya'ban beliau berpuasa, bukan hanya satu hari aja. Kalau kita kan kebiasaan di masyarakat puasanya hanya sekali aja kan? Padahal apa? Biasanya puasa di Sya'ban ya. Ini keliru. Pada bulan Sya'ban kita disunahkan banyak-banyak puasa, bukan hanya pada nisfu Sya'ban aja. Sehingga dikatakan ini namanya puasa nisfu Sya'ban. Dalil yang sahih, seluruh hari pada bulan Sya'ban disunahkan kita banyak-banyak berpuasa. Itu yang benar. Makanya dalam sebuah hadis dikatakan, bukan hadis ini kata para ulama, hadis yang maudhu. Dalam hadis itu dikatakan, bukan hadis ya, dalam riwayat tersebut dikatakan, apabila telah masuk malam nisfu Sya'ban, maka dirikanlah solat di malamnya dan berpuasalah di siang harinya. Kata para ulama, ini hadisnya maudhu, palsu. Subhanallah, ini hadisnya palsu, maudhu. Berarti kalau maudhu ini udah masalah kali hadisnya, palsu.
Kalau lemah kan masih mending ya, dhaif, lemah. Ini maudhu. Kalau maudhu artinya adalah palsu, berarti yang dibuat-buat. Maka yang benar di bulan Sya'ban kita disunahkan banyak-banyak berpuasa. Tidak boleh mengkhususkan hari-hari tertentu. Ini kita lihat ikhwan. Jadi Rasul kalau udah masuk bulan Sya'ban tuh kebanyakan hari di bulan Sya'ban beliau berpuasa. Sebagian para ulama mengatakan apa hikmahnya? Kenapa di bulan Sya'ban Rasulullah banyak berpuasa? Banyak pendapat di kalangan para ulama. Sebagian mereka mengatakan ini adalah pemanasan sebelum masuk bulan Ramadan. Orang yang tak biasa puasa sunnah kemudian langsung masuk bulan Ramadan, gimana kira-kira? Enggak kuat dia kan? Pas hari pertama lemas sekali rasanya. Karena sebelumnya tak pernah puasa sunnah. Tapi orang-orang yang sudah membiasakan puasa sunnah sebelum masuk bulan Ramadan, santai-santai aja dia nikmati puasa tersebut. Tapi kalau puasa sunnahnya hanya sekali 1 tahun pas bulan Ramadan, berat memang puasa itu. Apalagi yang kerja kan? Kerja bangunan atau kerja berat lah. Sebagian para ulama mengatakan ini pemanasan sebelum masuk bulan Ramadan. Sebagian mereka mengatakan, namun pendapat yang paling kuat di antara hikmahnya kenapa Rasulullah SAW banyak melakukan puasa di bulan Sya'ban, itu tadi alasannya. Yang pertama karena manusia lalai pada bulan ini. Banyak manusia yang lalai pada bulan ini. Jadi ketika seorang taat sedangkan yang lain lalai, pahalanya lebih besar. Kemudian yang kedua karena bulan ini bulan diangkatnya amalan. Kata beliau, aku senang ketika amalanku diangkat sedangkan aku dalam keadaan berpuasa. Ini yang paling tepat ya, di antara hikmah kenapa kita disunnahkan berpuasa pada bulan Sya'ban. Meskipun tentunya ada pendapat-pendapat yang lain, sebagian yang kita jelaskan tadi, sebagian ini tujuannya pemanasan sebelum masuk bulan Ramadan. Namun yang jelas ada dalilnya, hadis yang kita bacakan tadi. Karena pada bulan ini bulan apa? Banyak manusia yang lalai. Di ketika orang lalai kita taat, pahalanya besar. Yang kedua pada bulan ini amalan kita diangkat. Rasulullah katakan, aku senang ketika amalanku diangkat sedangkan aku dalam keadaan berpuasa. Jadi kalau antum besok mau puasa sunnah di bulan Sya'ban boleh. Besok hari apa? Hari Ahad boleh. Selama kita tidak mengkhususkan hari-hari tertentu. Karena Rasulullah banyak melakukan puasa sunnah di bulan Sya'ban. Bahkan kata para ulama mayoritas hari Rasulullah di bulan Sya'ban diisi dengan puasa. Tapi enggak boleh 1 bulan full puasa, enggak di bulan Sya'ban. Karena yang boleh puasa full 1 bulan pun hanya di bulan Ramadan. Di bulan lainnya enggak boleh. Makanya Rasulullah di bulan Sya'ban mayoritas hari di bulan Sya'ban beliau isi dengan puasa. Enggak semua. Kenapa? Dikhawatirkan nanti orang-orang setelahnya menganggap berarti puasa di bulan Sya'ban 1 bulan penuh wajib hukumnya. Gitu ya. Karena yang kita itu berpuasa 1 bulan penuh hanya di bulan Ramadan. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Berapa menit lagi nih waktunya? Masih lama? 10 menit lagi. Maka ini diantara sunnahnya ikhwan. Di bulan Sya'ban ini kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lakukan persiapan sebelum kita masuk pada partai final bulan Ramadan. Jadi dari sekarang sudah dibiasakan lagi baca Al-Quran, lebih ditingkatkan lagi. Sedekah lebih ditingkatkan lagi. Qiyamul Lail lebih dibiasakan lagi, agar pas masuk bulan Ramadan kita sudah ringan menjalaninya. Dan tentunya di antara amal soleh yang kita senantiasa dituntut untuk melakukannya adalah banyak-banyak terus bertaubat ini. Sebelum masuk bulan Ramadan, betul-betul kita bertobat dari dosa-dosa yang kita lakukan, agar kita lebih mudah melakukan ketaatan pada bulan tersebut. Karena bagaimana mungkin seseorang masuk di bulan Ramadan sedangkan masih banyak dosa-dosa yang dilakukan, dia belum bertobat darinya. Maka sebelum masuk bulan Ramadan bertobat kepada Allah. Meskipun memang bertobat itu setiap hari kita bertobat. Bukan berarti pas bulan Sya'ban aja baru bertobat, enggak. Seorang mukmin diperintahkan untuk bertobat kapanpun ketika dia melakukan kesalahan. Tapi lebih ditekankan lagi pada saat sekarang sebelum kita masuk kepada bulan Ramadan. Kita ingat dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita, kekhilafan-kekhilafan kita. Kita istighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas dosa-dosa yang kita lakukan. Ikhwati fiddin rahimani
wa rahimakumullah. Karena tidak ada di antara kita yang luput dari kesalahan dan dosa. Demi Allah, tidak ada di antara kita yang luput dari kesalahan dan dosa. Rasulullah katakan setiap anak Adam itu pelaku dosa. Tukang dosa itulah anak Adam. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang-orang yang bertaubat. Kita pasti akan terjatuh ke dalam perbuatan maksiat dan dosa pasti. Tapi seseorang yang melakukan kesalahan yang paling baik adalah yang mau bertaubat. Kita sesali dosa-dosa yang kita lakukan. Banyak-banyak kita beristighfar kepada Allah. Kita isi hari kita dengan istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kata para ulama, ketika istighfar dipisahkan dengan taubat, maka istighfar di situ mengandung makna taubat juga. Tapi kalau digabung antara taubat dan istighfar beda. Bisa dipahami ya? Tapi kalau istighfar disebutkan dengan sendiriannya, maka itu mengandung makna taubat. Maka kata para ulama, ketika seorang beristighfar kemudian dibarengi dengan rasa menyesal, maka bisa menghapuskan dosa-dosa yang dia lakukan. Maka bagaimana istighfar, astaghfirullah, 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 dengan terus kita menyesali perbuatan dosa yang kita lakukan. Subhanallah, amalan istighfar ini adalah amalan sangat agung, ikhwan. Ucapan astaghfirullah, astaghfirullah, intinya istighfar adalah amalan yang sangat agung. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, man aktsaru minal istighfar ja'ala lahu min kulli hammin faraja. Barang siapa yang banyak mengucapkan istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, maka Allah akan memberikan jalan keluar pada setiap kesedihannya. Wa min kulli dhiqin makhraja, dan Allah akan berikan kelapangan pada setiap kesempitannya. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan kepada dia rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Istighfar, ikhwan. Kita lihat tadi jelas ya hadis ini, barang siapa yang banyak-banyak beristighfar. Dan yang dimaksud dengan istighfar adalah talabul maghfirah. Kita meminta agar Allah Subhanahu wa taala memberikan maghfirah atau ampunannya kepada kita. Dan kata para ulama, istighfar ini ada dua fungsinya. Yang pertama, agar Allah Subhanahu wa taala menutupi keburukan dari dosa-dosa kita. Allah tutupi dosa-dosa kita. Kemudian yang kedua, agar Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dari buruknya dampak dari maksiat tersebut. Itu fungsi istighfar. Jadi kalau seorang mengatakan astagfirullah, astagfirullah, dia mengharapkan ampunan dari Allah. Maka di situ ada dua fungsinya ya. Yang pertama apa? Agar maksiat tersebut, dosa tersebut Allah tutupi. Kemudian yang kedua, agar dampak dari maksiat tersebut, agar kejelekan dari maksiat tersebut Allah hindarkan dari kita. Subhanallah. Jadi orang yang beristighfar tak akan merugi. Maka banyak-banyak kita di jalan astagfirullah, astagfirullah. Ketika berangkat kerja astagfirullah, astagfirullah. Lebih utama dibarengi dengan rasa penyesalan. Astagfirullah, astagfirullah. Kan ini tadi manfaatnya. Barang siapa yang banyak mengucapkan istighfar, apa ikhwan, Allah akan berikan bagi dia jalan keluar pada kesedihannya dan kelapangan pada kesempitannya, dan Allah berikan kepada dia rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Makanya kan Anas sering sampaikan kepada antum tentang kisah Hasan Al-Basri. Ada beberapa orang datang kepada beliau. Di antara mereka mengatakan, wahai imam, sudah lama musim kemarau, tak kunjung turun hujan. Apa solusinya agar hujan turun? Beliau katakan, istighfar kepada Allah. Datang lagi orang yang kedua, wahai imam, saya benar-benar merasakan sempitnya hidup ini. Maknanya miskin betul dia, fakir. Maka Imam Hasan Al-Basri mengatakan istighfar kepada Allah. Kemudian datang lagi yang lain mengatakan, wahai imam, saya sudah lama menikah, tak kunjung Allah karuniai anak. Imam Hasan Al-Basri mengatakan istighfar kepada Allah. Maka ada seseorang yang bernama Rabi' bin Sabih, seorang ulama yang dihadir di majelis Imam Hasan Al-Basri. Dia heran, banyak orang yang bertanya kepada beliau, kok jawabannya satu, istighfar kepada Allah. Ini keutamaan istighfar. Banyak pertanyaan, banyak masalah tadi kan. Imam Hasan Al-Basri mengatakan istighfar kepada Allah. Maka Rabi' bin Sabih, seorang ulama yang hadir di majelis Imam Hasan Al-Basri, dia heran, kenapa banyak pertanyaan, solusinya satu, jawabannya satu,
Dia mengatakan, tidaklah aku jawab ini sesuai dengan hawa nafsuku. Tetapi ini aku jawab berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Nuh. Kita lihat ikhwan, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Nuh berkata kepada kaumnya, mohon ampunlah kalian kepada Tuhan kalian. Faqultu astaghfiru, beristighfar kan? Nuh berkata, beristighfarlah kalian kepada Tuhan kalian. Innahu kana ghaffara. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Orang yang banyak beristighfar dosanya diampuni. Ini yang pertama. Yursilis sama alaikum midrara. Dan Allah akan turunkan kepada kalian hujan yang lebat. Tadi orang itu mengeluh tentang musim kemarau. Yursilis sama alaikum midrara. Allah akan turunkan kepada kalian hujan yang lebat. Wa yumdidukum bi amwali wa banin. Dan Allah akan memperbanyak bagi kalian harta dan anak-anak. Tadi kan ada yang bertanya tentang miskin kan? Ada lagi yang udah menikah tak kunjung diberikan anak. Wa yumdidukum bi amwali wa banin. Allah akan memperbanyak harta dan anak-anak kalian. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Dan Allah akan jadikan untuk kalian sungai-sungai dan kebun-kebun. Jadi istighfar ikhwan. Banyak mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah. Ini keutamaannya. Dosa kita bisa diampuni, kemudian manfaat dunia juga banyak yang kita peroleh. Masih ada waktunya nih. Ana tutup dengan satu kisah lagi. 1 menit lagi masih sempat insyaallah. Ana kisahnya ini diringkas saja. Tentang kisah Imam Ahmad, kalau tak salah Imam Ahmad atau Imam Malik. Suatu ketika dia datang ke Basrah tanpa ada tujuan, hanya sekedar datang ke negeri Basrah. Kemudian habis sholat dia ingin istirahat di dalam masjid. Maka datang pengurus masjid, siapa anda? Intinya pengurus masjid tersebut mengusir Imam Ahmad atau Imam Malik. Ya, ana ragu antara Imam Malik atau Imam Ahmad. Dia mengusir Imam Ahmad atau Imam Malik dari masjid. Maknanya tidak boleh tidur di dalam masjid. Maka ketika diusir, pengurus masjid pulang. Maka Imam Ahmad tidur di teras masjid. Datang lagi pengurus masjid, kenapa tidur di sini? Tak boleh, maknanya diusir lagi. Maka di luar masjid ada seorang tukang roti. Tukang roti ini mengatakan, boleh anda menginap di rumahku, meskipun kecil tapi masih bisa untuk menginap. Maka Imam Ahmad pun, atau anda lupa ya, antum nanti cek Imam Ahmad atau Imam Malik. Maka dia pun mengiyakan apa yang disampaikan oleh tukang roti. Kemudian dia perhatikan, setiap kali tukang roti ini mengadon adonan rotinya, terus dia mengucapkan astagfirullah, astagfirullah. Maka Imam Ahmad mengatakan, sejak kapan anda melakukan hal ini? Dia katakan, selama saya yang jadi tukang roti, setiap mengadon astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Maka sang imam mengatakan, apa yang anda peroleh dengan istighfar? Dia katakan, dengan wasilah istighfar setiap hajahku senantiasa Allah kabulkan. Bayangkan sama antum ikhwan. Tetapi masih ada satu hajah yang belum terkabul sampai saat sekarang ini. Aku ingin berjumpa dengan Imam Ahmad. Ternyata Imam Ahmad sudah ada di rumahnya. Subhanallah. Dengan apa ikhwan? Istighfar. Dengan istighfar. Ternyata dia berjumpa dengan Imam Ahmad. Allah utus Imam Ahmad jauh-jauh ke negeri Basra. Dia tidak ada keinginan, tidak ada hajah ke negeri Basra, tapi ternyata dengan sebab istighfar kawan nih, Imam Ahmad datang ke Basra dan berjumpa dengan tukang roti tersebut. Berarti semua keinginan terkabul dengan sebab istighfar. Banyak-banyak istighfar ikhwan. Kita butuh istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kurang istighfar, kita jarang taubat. Makanya kadang-kadang masalah kita banyak. Ya kan? Kesusahan kita banyak karena kurang istighfar. Kurang bertobat kepada Allah. Ini masih panjang sebenarnya masalah istighfar nih, tapi ketika itu karena waktu sholat sudah habis ya. Nah, banyak kita beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwan, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.